Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk materi teori yang terakhir yaitu Security IoT. Dalam hal ini saya mengambil tema itu adalah keamanan dari protokol LoRaWAN. LoRaWAN itu adalah salah satu protokol komunikasi yang digunakan untuk pengiriman data ya, atau transmisi data dari sistem IoT. Oke, sebelum membahas ke arah security IoT, nanti akan dibahas terlebih dahulu tentang apa itu IoT, kemudian komponen penyusun dari IoT, baru nanti ke arah keamanan dari teknologi IoT. Jadi nanti kalau misalkan dalam pembahasan di video ini ya, akan dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi yang jelas ya, bagian pertama adalah pengertian dari IoT beserta komponen penyusun IoT. Kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung saja ya, secara pengertian ya, IoT merupakan konsep yang menghubungkan, jadi mengintegrasikan perangkat ya, apapun ya, selama perangkat tersebut memiliki switch gitu ya, saklar kalau bahasa Indonesianya on off gitu ya, ke arah internet gitu ya, karena Internet of Things. Jadi things-nya itu adalah apapun, dalam hal ini perangkat apapun terkoneksi ke internet gitu ya, serta ya ke perangkat lain yang terhubung. Jadi kalau Anda pernah mengenal atau mendengar itu ya, ada namanya device to device. Nah, IoT itu termasuk salah satunya mengintegrasikan atau menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya, kemudian perangkat satu terhadap koneksi ke internet ya. Kemudian IoT merupakan jaringan raksasa dari berbagai hal. Dalam hal ini adalah benda, nanti ada lagi yang menjelaskan sensor ya. Segala sesuatu ya, perangkat yang tadi memiliki switch ya, dan manusia yang saling terhubung. Dalam hal ini ketika kita memanfaatkan IoT ya, yang diintegrasikan dengan use case. Contohnya kalau kita pernah mendengar istilah Internet of Medical Things, perangkat medis yang menggunakan teknologi IoT untuk mendapatkan data sensor yang mana sensornya adalah sensor dari kondisi tubuh manusia, misalkan panas tubuh, detak jantung, dan lain sebagainya. Nah, pengertian tersebut merupakan penjelasan dari IBM, gitu ya. Kemudian berikutnya penjelasan IoT dari Oracle. Ya, IoT merupakan ya, jaringan things atau benda atau objek fisik ya, yang disematkan atau diembedkan ya, pada sensor, ya, perangkat lunak atau software dan teknologi lainnya untuk tujuan koneksi ya, dan bertukar data dengan perangkat lain dan sistem lain ya, melalui internet. Pada dasarnya kalau kita lihat dari pengertian pertama dan kedua ya, serta elaborasi pengertian yang ketiga ya, kolektif perangkat terhubung teknologi memfasilitasi komunikasi antara perangkat dan cloud itu berarti server, serta antar perangkat itu sendiri. Jadi IoT itu ada benda yang dihubungkan dengan internet, kemudian dalam koneksinya itu dia akan mendapatkan data. Datanya dari mana? Salah satunya tadi data dari manusia. Kemudian data itu diolah di mana? Diolahnya di cloud server. Jadi ada perangkat, dan perangkatnya itu dilengkapi dengan sensor. Sensor itu nanti yang mengambil data, kemudian datanya dikirim ke arah internet. Internet nanti datanya diproses di cloud atau di server. Kemudian nanti akan ada processing di sana ya. Kalau Anda pernah mendengar AI, artificial intelligence, itu prosesnya ada di server. Nah, dari situ nanti hasil pengolahannya akan dikirim ya. Dikirimnya kemana? Bisa ke perangkat yang disebut sebagai aktuator atau perangkat lainnya. Dalam hal ini mobile device yang bisa didapatkan data sesuai dengan kebutuhan user. Itu ya. Kira-kira elaborasinya seperti itu. Oke, berikutnya ya. Ini adalah karakteristik dari teknologi IoT. Kalau kita sering mendengar istilah itu ya, IoT sering sekali digunakan dalam dunia ya, satu medis itu ya, kemudian dunia smart city ya, kemudian dan lain sebagainya ya, field-nya itu bermacam-macam. Nah, karakteristik dari teknologi IoT itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, yang perlu diketahui secara umum itu ya, IoT itu secara spesifikasi dia adalah teknologi yang low power, harapannya seperti itu, sehingga bisa berlangsung lama. Kalau kita memperhatikan implementasi dalam smart city, berarti kalau dalam setiap
misalkan berapa bulan sekali diubah itu kan take time, kemudian take budget, gitu ya, take usaha dan seterusnya. Nah, diharapkan gitu ya, ketika dia low power, kemudian nanti kaitannya sama yang ini long battery duration, berarti dia bisa bertahan bertahun-tahun sehingga maintenance-nya itu tidak terlalu sering. Misalkan gitu ya, 5 tahun sekali atau sekurang-kurangnya 2 tahun sekali gitu ya, atau ya kalau misalkan itu agak lebih cepat setahun sekali. Jadi ada eh, apa penggantian sensor atau penambahan apa namanya fitur dan seterusnya yang jelas diharapkan ketika dia low power itu akan apa namanya berdampak pada long battery duration sehingga dia apa namanya implementasinya bisa lebih lama ya. Kemudian low cost ya. Kemudian low cost itu berarti budgetnya secara budget itu lebih murah ya dibandingkan dengan teknologi yang lainnya. Kemudian kalau secara jangkauan ini ada teknologi yang short range ya, kemudian ada juga yang long range. Nah, kalau dari judul tadi LoRaWAN itu adalah long range wide area network gitu ya. Jadi dia yang jangkauannya jauh. Jadi IoT itu tidak harus selalu ya jaraknya sekian kilo, tapi kalau misalkan IoT menggunakan Bluetooth apa boleh? Jawabannya boleh. Itu termasuk kategori IoT yang short range gitu ya. Kemudian low bit rate gitu ya. Dan ini bukan broadband. Jadi kalau misalkan kita memakai IoT untuk streaming 4K, ya itu salah. Itu secara konsep teknologi itu salah. Kenapa? Karena IoT itu adalah low bit rate sehingga kalau misalkan media komunikasi atau protokol komunikasi yang sering digunakan Anda pernah mengenal namanya MQTT ya kemudian apa namanya protokol-protokol yang secara kapasitas mengirimkan data itu kecil, bit rate-nya kecil. Jadi bukan yang sekian gigabyte itu bukan. Jadi malah hitungannya kilobit atau bit per second. Oke, kemudian long battery tadi sudah ya diharapkan ketika dia resource-nya digunakan secara hemat low power itu ya, otomatis dia diharapkan bisa mensupport dalam tenggang waktu yang sama. Kemudian lokasinya bisa any area itu ya deep itu ya kemudian deep indoor itu ya di short urban area moving vehicle sekarang malah trennya adalah underwater itu atau IoT untuk pemanfaatan di laut gitu ya kedalaman gitu ya. Oke, kemudian karakteristik IoT yang lain ini ada layering. Nah, IoT layer ini sebenarnya ada beberapa mazhab dalam tanda kutip ya. Ada yang menganggapnya ada yang mengambil 4 layer, ada yang 5, gitu ya, kemudian ada yang 7 gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan nanti Anda menemukan referensi lain, gitu ya, ya cari aja sumbernya, gitu ya. Jadi kalau saya mengambil yang 4 layer karena paling mudah interpretasinya terhadap apa implementasi. Yang pertama adalah integrated application, itu adalah layer paling atas. Jadi kalau kita mengenal OSI layer paling tinggi itu 7. Nah, ketika kita memilih IoT itu 4 layer, berarti layer paling atasnya itu adalah layer 4 integrated application. Berarti aplikasi gitu ya yang bisa digunakan oleh end user. Kemudian information processing berarti itu adalah processingnya bisa terjadi di cloud gitu ya. Kemudian atau di server. Nah, local server, kemudian cloud server, kemudian nanti ada edge server dan seterusnya. Kemudian layer yang kedua itu adalah infrastruktur jaringannya. Kemudian yang layer satunya itu adalah sensing and identification. Jadi di situ ada sensor, ada aktuator dan lain sebagainya yang menunjukkan dia yang mendapatkan digunakan untuk gather data ataupun action dari hasil processingnya. Action itu kalau aktuator. Jadi kalau misalkan pada jam sekian harusnya IoT untuk pakan ternak itu membuka tempat makan. Nah, aktuatornya dia akan membuka tempat makan, gitu ya. Oke, kemudian tipe interaksi ada alarm ya. Jadi memberikan notifikasi jika kondisinya abnormal gitu ya. Misalkan seperti itu. Kemudian measurement melakukan pengukuran contohnya body sensor itu ya. Misalkan untuk mengetahui berapa detak jantung per menitnya atau per secondnya dan seterusnya. Kontrol atau transmission yang digunakan untuk yang diinisiasi oleh sistem jadi digunakan untuk mengontrol. Jadi kalau misalkan tadi itu ya IoT untuk pakan ayam gitu ya. Jadi pada jam-jam tertentu dia alatnya mampu dikontrol oleh sistem untuk apa tergerak membuka tempat makannya. Kemudian kombinasi ketiganya. Jadi dia melakukan pengukuran, kemudian dia alarm ketika abnormal, kemudian dia melakukan pengontrolan. Ini bisa saja diaplikasikan dalam field yang berbeda. Kalau misalkan diaplikasikan dalam dunia medis juga bisa ya. Dan seterusnya tergantung nanti konteks pengimplementasiannya di mana. Oke, kemudian state kaitan dengan bagaimana sensor itu mendapatkan data. Ada namanya publish and subscribe, ada online dan offline. Kemudian
manage ya, many different format. Jadi tergantung nanti jenis datanya apa. Nah, ini kaitannya sama big data. Semakin banyak teknologi IoT yang diimplementasikan, jenis datanya akan beragam, jumlahnya akan sangat banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti itu tugas dari si servernya, AI-nya yang akan melakukan pengolahan gitu ya. Kemudian tipe komunikasi dan seterusnya. Jadi tapi ini karakteristik ya, ketika sebuah perangkat diimplementasikan otomatis punya karakteristik yang beragam. Oke. Kemudian ini adalah topologi ya, jaringan IoT. Kalau kita lihat yang atas sama yang bawah itu hampir hampir sama ya. Jadi yang atas itu adalah beberapa teknologi yang diimplementasikan ya secara umum ya. Ada sensor. Nah, sensornya itu yang di sini sebelah kiri. Kalau misalkan saya garis, nah ini, oh sorry, yang ini. Nah, ini itu ada beberapa macam sensor itu ya. Kemudian ya ini sensor. Nah, kalau di sini contohnya ini IoT medical sensor. Kemudian ini gateway. Nah, gateway di sini tergantung yang di sini teknologinya bisa beragam. Nah, yang beragam itu ini contohnya ada LoRa, ada Sigfox, ya. Kemudian ada 4G Lite, ya. Kemudian ada HSPA, ada Wi-Fi dan seterusnya. Atau di sini ada Narrowfield Communication, gitu ya. Ada Bluetooth, ada Zigbee, gitu ya. Kemudian apa namanya? Ya untuk remote red yang warna merah, infrared gitu ya. Oke. Kemudian ini ada gateway. Gateway itu ya kalau Anda pernah belajar jaringan berarti ini adalah pintu bagaimana sebuah apa data akan ditransmisikan keluar networknya. Nah, ini saya gambarkan sebagai integrated gitu ya, back end system. Nah, itu tuh cloud. Kalau di atas ini cloud-nya di sini. Kemudian nanti akan digunakan ini adalah front end application-nya. Berarti aplikasinya nanti tergantung use case. Kalau di sini misalkan untuk dokter, aplikasi untuk laboratorium. Misalkan kalau hasil lab apa namanya pasien gitu ya. Kemudian di sini kalau misalkan IoT khusus untuk ambulan, kemudian ini untuk misalkan stakeholder-nya adalah keluarga informasi, misalkan caretaker atau keluarga yang dari pasien yang perlu mendapatkan update dari data saudaranya atau dari data apa namanya orang yang memang perlu penanganan atau pengawasan ya medis kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya, nah ini contoh ya, ketika digunakan untuk apa namanya surveillance ya, proses surveillance ya. Jadi ada infrastruktur desainnya, layeringnya di bawah. Nah, desainnya berarti ini ada sensing and identification, ini adalah infrastruktur jaringannya, processingnya. Ini adalah pemrosesan data. Di sini kalau Anda belajar AI, peserta algoritmanya itu sebenarnya prosesnya ada di mana? Prosesnya adalah di sini. Jadi di server atau di cloud-nya. Nah, ini adalah use case-nya. Tergantung mau dipakai untuk apa teknologi IoT tersebut. Gitu ya. Oke. Hampir mirip dengan jaringan secara umum. Ya. Bedanya apa? Bedanya di sini. Dia ada sensing, ya, identification layer. Kemudian kalau kita ngomongin jaringan kan ini perangkat ya, end device. Nah, kalau ini end device-nya bisa melakukan sensing, gitu ya. Kemudian ini gateway sama, ya, tergantung nanti di sini IoT network. Ya, ini yang bermacam-macam. Salah satunya nanti adalah LoRaWAN. Termasuk yang di sini ini juga macam-macam, gitu ya. Ada episeluler, kemudian nanti kalau misalkan FTTH, bukan FTTH banget tapi fiber optik maksudnya seperti itu ya. Jadi teknologinya bisa back end-nya, teknologi di balik layarnya itu bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, masuk ke masing-masing komponen penyusun IoT ya. Teknologi IoT pada sensing and identification nanti kalau kita lihat di sini berarti paling ujung ini, sorry yang sebelah sini. Ini yang ini. Sensing and identification layer. Nah, untuk gather data intinya itu ya sensor ya. Teknologinya adalah sensor ya. Oke, kalau kita lihat itu ya IoT sensing and identification layer berarti layer paling bawah layer 1. Nah, fungsinya adalah data collection. Kemudian ini ada tipenya data collection. Contohnya adalah sensor, kemudian ada aktuator, ini fungsinya untuk mengkontrol. Kemudian ada wearable device. Kalau kita punya atau Anda punya jam apa ya? Ya smartwatch lah ya. Jadi di situ akan ada sensor-sensor yang digunakan untuk body sensor ya untuk melakukan apa pengambilan data ya data medis kita data bio
biologis gitu ya, data misalkan kecepatan detak jantung, kemudian apa namanya suhu tubuh dan seterusnya. Atau kalau misalkan kita integrasikan dengan aplikasi, biasanya sudah tahu berapa kilometer kita berjalan dan seterusnya. Oke, kemudian ada lagi monitor nanti kalau digunakan untuk aplikasi-aplikasi monitoring, ya, monitoring suhu dalam satu ruangan, kemudian monitoring apa namanya panas dan lain sebagainya. Kemudian detektor ya sama kurang lebih ini ya. Ini untuk memonitor, ini untuk mendeteksi. Kemudian kalau ini adalah IoT untuk kamera. Jadi kamera tapi kamera ya kamera yang kecil gitu ya, bukan yang high resolution. Kemudian di sini secara tipe ada sensor type. Nah, ini ada electrical, ini kalau kita lihat nih ECG, EEG, ya, EMG ini elektromamograf ya. Kalau saya salah tolong nanti dicek ya kepanjangannya ya. Elektrokardiograf dan seterusnya. Yang jelas ini adalah medical sensor. Saya seperti itu. Kemudian double respiratory SpO2 ini kaitan dengan sensor ya biomedis juga itu ya, temperatur, humidity, GPS, position, motion gitu ya, dan lain sebagainya. Dia adalah sensor type gitu ya. Kemudian sensor based network ada Zigbee, Neural Field Communication, ada Bluetooth Low Energy, ada IRDA gitu ya. Kemudian kalau tag gitu ya, bentuknya tag RFID card. Anda kalau misalkan kita di jalan tol itu ada tag. Nah, atau kalau misalkan kita presensi yang pakai kartu nama ada apa namanya tagnya gitu ya. QR gitu ya. Nah, ini kalau kita belanja. Kemudian barcode dan seterusnya. Ini adalah tipe-tipe dari teknologi sensing dan identification. Kemudian ini untuk networknya terbagi menjadi dua secara cakupan area, jarak dan cakupan distance and coverage area. Yang mana distance and coverage area ini yang atas itu adalah yang long, jaraknya jauh, jadi large. Ya. Kemudian yang bawah ini adalah yang short ataupun small. Secara jangkauan kapasitasnya atau secara jangkauan luas areanya, ya, ini yang bawah itu adalah yang jaraknya pendek, yang atas itu yang jaraknya jauh. Kemudian jaraknya jauh itu ada yang lisensinya berbayar, nih yang atas ya, spektrum license, kemudian ada yang unlicensed berarti tidak bayar spektrumnya. Jadi sewa spektrum, sewa eh, bukan sewa bandwidth beda gitu ya. Sewa spektrum. Jadi apa namanya nanti kalau Anda belajar telekomunikasi itu spektrum frekuensi tertentu itu berbayar gitu ya. Nah, biasanya adalah vendor atau internet service provider yang melakukan penyewaan ya. Contohnya adalah 5G IoT, LTE, M1, LTE Cat MTC, kemudian ada LTE M2, NB IoT, ada wireless, ada isi GSM atau isi GSM IoT. Nah, ini spektrumnya berbayar. Kayak misalkan frekuensi untuk apa namanya 4G itu kan kita nggak bayar, tapi berlangganannya bayar, tapi sebenarnya provider gitu ya, itu membayar lisensi spektrumnya. Nah, yang tidak berbayar itu apa? Ini contohnya adalah LoRaWAN, kemudian Ingenuer PMA, Sigfox gitu ya. Dan kalau kita mengenal wireless Wi-Fi 2,4 GHz itu sebenarnya juga unlicensed, tapi itu termasuk dalam short distance ya, tidak masuk dalam area yang apa namanya luas. Ini ada RFID, kemudian ada Bluetooth, ada Zigbee, ada Wi-Fi. Wi-Fi ini karena coverage areanya cuma 100 ya, 100 sampai dengan 200 meter sehingga dikatakan sebagai cakupannya rendah. Nah, beda nanti kalau LoRaWAN itu sampai sekian kilometer itu ya. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah cloud, ya, IoT cloud. Cloud ini berarti back end system ya, servernya. Nah, servernya secara fungsi apa? Data aggregation, mengumpulkan data. Dia akan mendapatkan atau tempat penyimpanan data yang diperoleh oleh dari berbagai jenis sensor ya. Kemudian di situ nanti ada pre-processing, kemudian ada data classification, ada data analis ya, analisis ya, data visualisasi, data storage dan seterusnya. Jadi ini adalah fungsi utama dari cloud. Nah, kalau misalkan apakah boleh ya cloud-nya tidak di apa penyimpanan datanya tidak di cloud, jawabannya boleh, tergantung nanti kebutuhannya saja. Karena di sini tadi, nah ini resource allocation-nya ada centralized, ada distributed. Nanti kalau misalkan kaitan sama ownership-nya ada public, private, sama hybrid. Nah, kalau misalkan saya pengen punya private server tapi saya taruh di lokalan, boleh apa enggak? Jawabannya boleh gitu ya. Tergantung nanti settingnya seperti apa, sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke. Nah, centralized, nah ini disebut sebagai pemusatan data. Jadi secara
penyimpanan data dia terpusat, cloud computing. Nah, kalau terdistribusi itu ada namanya cloudlet gitu ya, atau fog computing atau edge gitu ya. Fog atau edge computing. Jadi kalau misalkan ini di pusat gitu ya, terpusat, nah misalkan data centernya di Jakarta, bukan di Jakarta, nasional gitu ya, data center nasional. Kemudian yang fog ataupun edge itu misalkan fognya itu di provinsi-provinsi, kemudian yang edge-nya itu di kabupaten-kabupaten gitu ya. Seperti itu. Jadi sebutan cloudlet ini harusnya ya, itu adalah untuk yang terdistribusi bisa seperti itu. Oke, ini adalah keamanan IoT. Untuk sementara videonya saya stop di sini nanti biar nggak terlalu panjang. Pembahasan berikutnya adalah khusus untuk keamanan IoT. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.